yang tadi Mas Cumi materikan bahwasanya dalam untuk foto bencana gitu ya, datang ke lokasi itu kan khususnya yang di Palu gitu, bahkan di daerah-daerah lain gak mungkin kan kita kayak naik motor atau sebagainya misalnya dari Jakarta gitu, ada pendekatan dulu Mas Cumi bilang terhadap institusi. Nah sebenarnya cara kita pendekatan terhadap institusi, khususnya institusi Polri dan TNI, karena kita tahu sendiri bahwasannya terkadang hubungan antara TNI dan jurnalis itu, TNI dan Polri ini aparat keamanan dan jurnalis agak sedikit renggang gitu, dan banyak hal-hal yang lain yang mengatur tentang itu. Dan kedua itu setelah sampai di lokasi, ketika Mas Cumi bilang contohnya saat ada penjarahan gitu, ketika saya di sini juga ada kerjaan, badan lapar dan sebagainya, kan jika kita lihat dengan hanya ngomong dong mungkin terlihatnya mudah ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih pendekatan intinya dari terhadap masyarakat itu sendiri? Jadi ada dua pendekatan terhadap institusi sebelum bencana, datang ke lokasi itu seperti apa, dan setelah sampai di lokasi pendekatan terhadap masyarakatnya itu sendiri. Terima kasih. Saya di rumah suara muridnya Bang Bang. Mohon Bang Jumi, tadi sempat menyinggung bilang Eckhart itu sangat keras gitu. Gue mau nanya Bang, buat foto bencana atau foto jurnalistik apapun itu, ketika kita menggunakan agak sedikit metode kreasi, kalau tadi gue lihat ada contoh di foto Jepang yang agak ada efek tremornya gitu, itu masih bisa untuk layak masuk di posisinya antara sebagai KBN ya. Jadi di luar yang satu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Renali Pratama. Mohon izin bertanya. Apakah sebelum kita memotret seorang fotografi mencari menyiapkan informasi gitu, informasi tentang bencana tersebut, nggak cuma tentang bencana tersebut di misalnya kayak di Palu tentang bencana doang, kita harus menyiapkan informasi dari warga sekitar, nggak cuma asal ngomong doang gitu di situ. Apakah seorang fotografi menyiapkan informasi tentang bencana tersebut di situ? Saya bertanya. Selamat sore, nama saya Rian dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya ingin bertanya, apakah dalam fotografi bencana ini ada kompetisi antar fotografer? Terus kemudian apa sih yang membuktikan bahwa fotografer ini menang dalam persaingan? Ini itu aja. Ya mungkin nggak urut nggak apa-apa. Tapi saya ambil yang belakang dulu ya, kompetisi antar wartawan ya, antar fotografer ya. Ada sih sebetulnya, memang ada. Jadi ketika kita mendapatkan momentum yang cukup baik, itu tentunya akan menaikkan pride kita, ya. Oh antara dapat itu loh. Jurnalis ini dapat itu loh. Tapi ini pernah terjadi. Ini benar-benar waktu saya liputan Merapi. Kita nunggu itu berminggu-minggu, mungkin saya hampir sebulan ya di Merapi. Itu nggak ada keluar lava pijar, ya. Sama sekali nggak ada lava pijar keluar. Ya kita namanya jurnalis cuma muter-muter aja. Mungkin dari daerah Magelang, daerah Jogja, Sleman, daerah Klaten, muter aja di situ. Lava pijar tidak ada, ya. Ternyata
besokannya ada yang mengeluarkan salah satu koran, ya, salah satu koran keluar lava pijar. Karena dia tahu kompetisi ini artinya belum ada lava pijar, terus ada yang mengeluarkan lava pijar gitu. Tapi masalahnya dari MK apa namanya institusi yang vulkanologi tidak mengeluarkan bahwa tidak menerangkan bahwa lava pijar keluar. Akhirnya si fotografer itu kebetulan dia bukan organik ya, artinya dia ada freelance ya, freelance di koran tersebut. Tapi setelah diinvestigasi ternyata itu foto tahun lalu begitu, atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu artinya memang ada kompetisi di kalangan jurnalis untuk menunjukkan bahwa dia bisa mendapatkan tercepat lah, mendapatkan momentum tercepat. Kira-kira itu. Terus mungkin saya komentarin yang Cumi tadi ya, yang Edward tadi. Mungkin kalau Cumi komentarin fotonya sendiri mungkin nggak seru ya. Menurut saya sih itu Edward juga, menurut saya tetap Edward ya, artinya timingnya mungkin dia pakai yang bergerak begitu, sehingga menimbulkan gambar yang seolah-olah itu tremor. Itu sih kira-kira begitu kan? Kalau tadi Pak Mekos dari yang ujung ya, masalah kompetisi. Kalau kompetisi mah nanti setelah itu nggak usah dipikirin, gambar di sono pasti bagus. Beneran, kalau dia bisa motret pasti bagus-bagus saja. Dan gue juga mau ngingetin soalnya Daniel Barahulek juga yang ketika motret di tsunami Jepang yang menang World Press Photo nggak ada mayatnya. Kalau nggak percaya cek aja di World Press Photo. Terus Om ini, nah, sebenarnya ortodoks itu bukan berarti buruk ya, dalam arti bukan berarti buruk. Roots itu kan tetap ya, yang namanya kalau aku tetap punya pendirian bahwa kita punya RCA jadi orang ya, roots karakter attitude. Nah, rootsnya jadi ditinggalin ya, advance itu kan menjadi dasar sesuatu yang pola yang memang harus ada, tapi kan sekarang harus juga penambahan sesuatu yang namanya juga fotonya berhenti ya. Foto kan kalau dipotret nggak gerak, kecuali kamu pakai kamera Harry Potter baru dia gerak-gerak. Nah, gimana nih caranya gambarin dengan kondisi yang langsung gue yang ya pakai teknik fotografi kan paling gampang ya. Ya itu aja, berarti kan penguasaan teknis fotografinya kan harus jelas kan. Nah kayak gini kan, ini kan goyang bukan digoyang-goyang gini, enggak. Jadi emang kameranya ditaruh aja dengan speed lambat kan, kalau goyang pasti goyang kan. Itu juga ada metadatanya yang pril ya, di kanan kan ada metadatanya. Bisa tanya nanti sama Om. Terus apa lagi? Sampean tadi apa? Menyiapkan informasi, ya pasti Om. Semua lu harus cari informasi. Beli kambing aja kok cari informasi Pak. Iya kan, harga kambing berapa, harga sapi sekarang sekian juta, masa gue harus nabung berapa? Semua harus digali informasi. Buat apa informasi? Buat kebaikanmu sendiri yang di lapangan, buat kebaikan saya. Informasi itu kan dikumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Kalau kamu mencari informasi, jadi nggak peduli kamu mau dari masyarakat, mau dari siapapun, tampung aja dulu. Nanti ketika kamu mulai bingung ya berpikir aja mana yang lebih make sense buat kamu aja, yang buat masuk akal nggak nih, gitu kan? Karena kita nih, saya pribadi sebagai jurnalis menanamkan rasa skeptisnya sangat tinggi. Jadi emang dibangun dari rasa skeptis kan ya, kalau jadi wartawan namanya itu, makanya nanya mulu kayak wartawan kan gitu ya. Ya memang terbangun dari rasa skeptis aja gitu. Bener nggak nih, bisa nggak ya, bisa nggak, mampu nggak kan gitu ya. Menakar batas kemampuan dirimu itu adalah manusia yang lebih baik, setidaknya kayak gitu. Nah untuk Omnya,
nanya ke saya tadi ya, dia apa? Pendekatan ya ini ke institusi. Sebenarnya semuanya itu tergantung dari dirimu sebagai manusianya. Kayak deketin cewek aja, pacar, kau punya pacar? Gak punya pacar, berarti kamu tidak bisa menimbulkan rasa percaya kepada wanita. Bagaimana kamu dengan institusi? Gitu kan? Betul gak? Ketika kamu mau punya perempuan, kamu kan harus meyakinkan kepada perempuanmu atau pasanganmu lah, gitu kan? Gimana nih cara biar dia mau? Yang ditampilkan adalah rasa percaya dulu. Bagaimana membangun rasa percaya itu biar si mau institusi mau orang sama aja, sama-sama manusia kok. Nah, saya juga akan sedikit memberikan komentar antara hubungan wartawan dan TNI Polri institusi. Sebenarnya juga nggak seburuk itu loh. Semua punya porsinya masing-masing kok. Ya nggak semua tugas TNI bisa di bisa di foto, tapi dengan rasa percaya, dengan kamu kasih kepercayaan, itu pasti lu akan mendapatkan semua akses. Wartawan itu ya, kalau wartawan benar ya maksudnya bukan wartawan nggak benar sih, gimana ya cara ngomongnya? Kalau memang mau menjadi seorang jurnalis, pertama itu adalah akses. Kalau buat saya nggak peduli apapun yang mau akses, tapi gue minta akses lo. Kalau kemarin peristiwa Sriwijaya kemarin, saya akhirnya nempel Kopaska. Dengan tim Kopaska, saya menyelam. Saya mendapatkan akses menyelam. Jadi saya bisa tahu tuh kondisi di bawah seperti apa. Saya motret jenazahnya. Sampai sekarang akhirnya saya nggak berani naik pesawat. Itu dampaknya. Jadi kalau memang mau menginginkan sesuatu akses, ya bikin orang percaya aja dulu gitu. Ketika kamu deketin perempuan lah, ketika kamu deketin pasanganmu atau yang kamu incar, percayanya dulu. Kalau dia percaya, lo mau ngapain, cus. Tambahan. Artinya yang macam ini informasikan adalah kita harus membangun jaringan. Ya. Jaringan. Mungkin kita jaringannya kurang kuat ya. Mungkin bisa didukung oleh jaringan yang ada di kantor ya. Teman-teman yang lebih senior bisa melobi ke Basarnas, ke TNI atau ke yang lainnya begitu. Makanya jurnalis itu jaringannya harus kuat. Makanya diuji kompetensi wartawan yang sering kita lakukan. Apa itu ya? Itu kita akan menanyakan, lu jaringannya mana? Dan kali itu juga dia harus nelpon ke jaringan yang bersangkutan, diuji kompetensi itu. Ya umpamanya menteri ya, silakan kamu hubungi menteri itu. Artinya kita tidak ada nggak ada barrier antara wartawan sama narasumber. Artinya kita sepadan begitu. Jadi kalau kita dudukannya begitu kan bukan kita numpang ya, artinya sama-sama diuntungkan. Kan ini posisinya darurat. Di bencana ini kan semuanya darurat. Jadi kita mencapai lokasi, ya biasanya sih paling cepat adalah mengubah. Kira-kira sih itu. Nambahin dikit, berarti soal tadi ya, kalau sebagai jurnalis foto kalau bisa menempatkan diri ketika kamu harus memakan pakai tanganmu sendiri atau kamu pakai cawan emas, itu kamu harus bisa melakukan itu. Jadi beruntungnya jadi seorang wartawan foto, dan ini adalah profesi yang sangat saya cintai sekali, adalah kebebasan dan menjadi diri saya sendiri atau menjadi diri orang lain. Itu adalah sesuatu yang membawa kepada saya, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir ya bisa foto sama kurma dan bunga sih. Oke, masih ada sedikit waktu untuk dua penanya terakhir. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Atau kalau enggak, saya mau bertanya. Mau nanya lagi? Oke, boleh. Tas lucu, malah. Iya, mau tanya, bagaimana seorang fotojurnalis itu saat menyampaikan pesannya itu bisa dipertanggungjawabkan, apalagi kalau misalkan fotonya itu ternyata ada gap-gapan sama orang yang memiliki kepentingan.
misalkan negara gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa ada lagi satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yandi. Biasanya kan seorang foto jurnalistik itu kan sudah mempunyai konsep sebelum terjun ke lapangan kan. Sudah menyusun konsep dengan matang. Tapi pernah nggak sih seorang fotografer jurnalistik itu kadang nggak sesuai gitu dengan konsep yang sudah kita susun sebelum kita terjun ke lapangan tersebut. Terima kasih. Ada lagi? Karena bajunya ada habis ya. Es jeruk aja kalau nanya kok. Mungkin saya ini nambahin pertanyaan ya. Oh iya, Antara Pak Mekos dan lu nggak minta kaos kan? Nggak punya saya. Oh iya benar. Kayak Mas Jumi ini kan sudah pernah ya mengalami peliputan bencana. Lalu yang ingin saya tanyakan tuh gimana cara mengatasi trauma untuk sebagai pewarta foto ya, karena di situ kita melihat korban, terus kadang-kadang gempa susulan dan kita mungkin ikut panik juga, dan itu juga bisa terbawa ke hari-hari berikutnya gitu. Jadi gimana mengatasi traumatik itu? Oke, baik Pak, terima kasih kesempatannya. Buat Om ini dulu, lupa apa? Bagaimana mempertanggungjawabkan foto kita terhadap orang yang punya kepentingan ya? Iya. Saya jawab pesan aku gak bisa sih hari ini gitu. Ya kalau pertanggungjawaban pasti saya bertanggung jawab penuh terhadap karya saya, karena ada apa? Ada metadata. Setiap metadatanya kan ada, makanya di antara itu wajib mengisi yang namanya IPTC. IPTC itu adalah metadata. Metadata kita tentang fakta yang terjadi di lapangan. Jadi ketika kita dimotret, makanya ada caption, ada metadata, tanggal harus pasti, waktu, jam itu harus pasti. Yang nggak kita pasang hanya, alhamdulillah sih kita nggak pasang titik koordinatnya aja, kecuali kita motret di titik-titik tertentu ya, kayak titik api, titik ini. Biasanya saya dibekali GPS untuk motret agar mengetahui di mana lokasi titik koordinat yang sebenarnya juga bisa dimasukkan ke dalam metadata. Itu pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ya pertanggungjawabkan ketika kita bicara fakta, kamu mau melawan apa? Mau melawan fakta kan nggak bisa. Kalau dengan orang kepentingan gitu, bagaimana? Misalkan orang yang berkepentingan, misalkan negara nih, sebenarnya ini sudah masuk nih semua ini sudah sumbangan ini semuanya donatur dari pemerintah, donasi dari pemerintah itu sudah tersalurkan, udah merata, ternyata tidak merata. Itu bagaimana mempertanggungjawabkan fotonya itu? Ternyata dia tidak merata. Dia nggak tahu. Saya secara fotonya saya kemarin kan pasti simbolis ya. Sebenarnya jawabannya juga nggak boleh nggak tahu sih sebenarnya. Tapi walaupun saya tahu sebenarnya misalnya tidak merata gitu ya. Tapi sekarang saya balik lagi ke kamu. Apakah semua pemimpin bisa memenuhi keinginan bawahannya? Tidak. Oke, itu jawabannya. Apa ada ancaman nggak? Nggak peduli. Pernah ada ya, ancaman gitu? Ancaman saya nggak peduli dengan ancaman. Maksudnya ya mau diancam juga nggak apa-apa juga. Saya bukan siapa-siapa, datanya saya juga semua ada pegang. Mungkin ada intel juga di sini atau data saya. Mau ngapain? Saya juga terbuka kok. Nggak peduli juga. Tugas saya kan memberitakan, bukan ngurusin hal begituan. Gitu sih, itu paling simpel buat saya. Mungkin Pak Mekus mau nambahkan? Ya, tanggung jawab kita. Kalau teman-teman lihat foto ya, foto antara atau foto yang dari mana, kan ada caption itu ya kadang-kadang. Terus di belakang itu Muhammad Adi Maja. Itu artinya si pembuat foto itu Muhammad Adi Maja atau Juni. Itu dia tidak sekedar menempelkan namanya di situ. Itu adalah bentuk tanggung jawab dari pewarta itu. Jadi ketika isi beritanya itu benar atau salah, itu yang membuat Muhammad Adi Maja.
Jadi Muhammad Adi Majas harus bertanggung jawab terhadap isi dari konten, mungkin caption. Kalau foto nggak ada salah, nggak ada benar ya, karena fakta ya. Hanya mungkin captionnya aja yang sedikit miss. Tapi ketika kita menyampaikan fakta yang ada di lapangan, mungkin ada pengungsi yang tidak kebagian, ya kita menyampaikan fakta aja. Yang itu mungkin menjadi koreksi dari pihak-pihak yang berwenang. Kira-kira sih kayak gitu sih Mas. Jadi menampilkan foto itu bukan gagah-gagahan, itu justru kalau fotonya jelek, ya Muhammad Adi Majas begini aja fotonya. Jadi itu sebagai bentuk pengawasan antara dia dan membaca. Kira-kira itu. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu memang sudah melekat di dalam diri fotografernya ya. Kalau toh misalnya, makanya yang malah saya mau balik tanya, sekarang kan yang jadi permasalahan masyarakat krisis kepercayaan terhadap wartawan ya kan. Ya karena kalau menyampaikan fakta, ketika orang-orang tidak suka, mereka kan membentuk sebuah koloni sendiri dengan media sosial kalian yang akan dipertanggungjawabkan dengan undang-undang pers dan etika jurnalistik itu. Akhirnya dia membuat apa? Membuat persepsi baru kan. Dia membuat sebuah pandangan terhadap diri sendiri. Oh mereka udah merata dan ini. Ya lu lagi campaign atau lu lagi bicara sesuatu yang fakta kan gitu. Semua bisa disetting juga Mas sebenarnya, kan ada skenario di situ. Tapi kalau kita yang ada di lapangan kan kita nggak bisa berskenario toh. Ya tergantung kita kembalikan lagi apakah masyarakat masih percaya kita atau kalian mau percaya media sosial. Silakan kalian menentukan pilihannya. Kami di sini hanya menginformasikan, itu aja sebagai tugas jurnalistik. Dan untuk di sini mau ya. Siapa tadi? Coba tuh. Saya lupa. Ekspektasi. Saya punya pengalaman juga kalau itu. Tapi ini di luar bencana sih sebenarnya. Kalau bencana tuh pasti sesuai ekspektasi ya. Namanya udah tahu gempa, udah tahu ini itu ada sih. Itu pasti sesuai ekspektasi lah. Sejelek-jeleknya gambar ya pasti sesuai ekspektasi. Tapi nggak sesuai ekspektasi ya pernah. Kayak kemarin saya ekspedisi ke Ujung Kulon, ketika mau nyari badak Jawa di sana dengan waktu yang cukup panjang, dapat tapi melalui kamera track. Kita tidak dapat kamera dari tangan. Ekspektasinya banyak di kepala. Tapi apakah sampai sana cuma pertanyaan cuma seekor badak? Enggak. Kan gitu ya. Nah itu misalnya saya diperas kotaknya di dalam hutan dengan pressure yang tinggi, itu lumayan untuk ya cepat harus berpikir sih kayak gitu doang ya. Karena setiap opsi berpikir kreatif sebagai seorang fotografer kan, fotografi itu kan tetap seni ya, April ya, berpikir kreatif itu tetap nomor satu gitu sih. Oh ternyata kamu kemarin nggak dapat juga ya. Saya tahun 99 itu juga ke sana nih. Ternyata juga sama-sama jong ya. Terus kalau di lokasi bencana kelihatannya sih selalu ada ya momentum yang ingin diharapkan. Artinya kan di situ ada korban ya, ada kerusakan gitu. Pasti ada. Terus ada harapan gitu yang nantinya kita sampaikan di akhir liputan. Jadi kalau di bencana sih kelihatannya meleset ya sedikit lah, nggak sampai. Dibandingkan dengan liputan kayak tadi, mungkin cari dokumentari itu kadang-kadang miss ya, miss. Terus pertanyaan apa nih Pak tadi? Kebetulan saya buka. Ini miss ya. Jadi ini yang kadang-kadang membuat saya kalau pergi ke daerah bencana itu maaf ya kalau waktu kerusuhan 98 ada belum udah pada lahir belum di Jogja Department Store itu ada ya di mana-mana kalau bau mayat gitu kan itu nempel. Ini kalau foto nih kalau saya tulis ya agak susah bilangnya. Itu sih trauma trauma saya. Begitu juga ke Aceh ya. Ke Aceh juga begitu ya. Ya maaf yang meninggal bapaknya begitu. Terus maaf baunya juga ya begitu ya agak aneh di kita jarang
jarang bau yang kayak begitu. Itu trauma yang aku ini sih, Bro. Kita akan lebih kelihatannya kita lebih takut nggak dapat momentum daripada trauma. Kadang-kadang sih ya. Dan deadline ya ini ya. Mengalihkan gitu ya, Karena saking tight-nya jadwal di lapangan sih. Itu sih kira-kira. Kalau buat aku ya Bril, sebenarnya emang sama ya, pasti nempel mayat tuh baunya di rambut gitu-gitu sih. Cuma sebenarnya bukan itu sih Bril, tapi kayak udah mulai stres ya karena di pressure kan, di pressure tertinggi, dilihatnya sedih terus belum lagi tadi pertanyaanku itu benar juga Mas, institusi yang butuh kepentingan banyak ini itu nggak dapat akses, tapi minta pemberitaan benar, terus dianggap nggak bikin berita benar. Padahal bapaknya dia kira bikin. ini bapaknya. Lu ngapain nyalain profesi gua gitu? Emang profesi lu benar juga enggak juga, gitu kan? Itu juga menjadi emosi, makanya di antara tuh biasanya kita batasi 10 hari. Ya sama sih kayak ngesan ya, 7+3 kan biasanya kan 7+3 kita lakukan pencarian. Nah itu sama, karena apa? Kepala kita ini udah budet Pak, udah kusut, udah ngurusin diri sendiri aja susah, harus ngurusin hidup orang lain gitu udah susah banget. Jadi biasanya gua akan melakukan setelah pulang, gua akan melakukan perawatan seperti krimbat, terus perawatan kuku, manjain diri ya, itu penting loh, beneran. Setelah di bencana lo harus melakukan perawatan diri, lo pedicure, terus lo krimbat, lo itu enak banget sih. Emang hati-hati krimbat sama ya, enggak kan ya? Dan main sepeda itu pasti, ya pokoknya melakukan hal yang sampai titik ekstrim, sampai lo memanjakan diri. Nah itu aja tuh paling enak banget. Jadi nol kan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh kita tepuk dulu untuk dua pembicara kita. Kira-kira kemudian ini diskusi tentang dibalik peliputan bencana gitu. Ini ada beberapa poin yang saya catat. Pertama, bahwa meliput bencana itu bukan mengenai eksploitasi, tapi untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dengan mengabarkan hingga sudut terkecil dari peristiwa. Lalu yang kedua, meliput bencana bukan melulu meliput tentang kehancuran, tapi juga meliput tentang kebangkitan yang untuk menunjukkan semangat positif. Lalu ketiga, yang pertama juga sebagai pewarta foto saya juga harus sadar akan bahaya bagi pewarta foto itu sendiri. Kita harus sadar di mana kita posisi kita ada. Lalu yang keempat, ini juga sangat penting, manajemen waktu, tempat, dan perlengkapan apa yang akan dibawa ke lokasi bencana itu. Lalu ada 7, membangun jaringan itu sangat penting untuk memudahkan kita akses di lokasi. Dan yang ke-8 juga, ini juga harus menunjukkan rasa percaya kepada orang gitu. Jangan kita datang ujuk-ujuk motret, tapi kita harus bagaimana menciptakan suasana yang baik untuk lingkungan antara warta foto dan narasumber. Kira-kira itu dalam diskusi kali ini. Oh boleh? Ini terakhir sih sebenarnya. Kalau mau jalan ke bencana atau tempat apapun, kalau saya tetap punya acuan yaitu survival ya. Survival itu kan ada singkatannya kalau buat saya sendiri ya. S itu sadari sungguh-sungguh situasimu, untuk malam tergantung ketenanganmu, rasa takut kuasai segera, viva atau hidup, ingatlah kamu berada dan jangan vakum, dan terus berlatih. Itu penting banget. Jadi survival itu penting. Oke. Kira-kira itu juga sangat penting untuk diterapin untuk bagi teman-teman yang nantinya tertarik di dunia jurnalistik untuk menerapkan beberapa prinsip yang sudah disampaikan oleh pemateri. Kira-kira demikian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir semua ini. Bisa tepuk tangan untuk kita semua. Saya Rio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bertanya boleh ke depan ya. Ini ada pembagian. Terima kasih. Sorry ya kalau ada yang kurang berkenan dari saya. Dan jangan lupa follow Instagram DFCA karena di situ juga akan ada update untuk acara-acara selanjutnya seperti diskusi, pameran,
dan acara-acara lainnya. Terima kasih. Dan acara pimpinan. Itu dia. Itu dia. Kita tuh bersama. Yang tanya tadi boleh. Santai sih, keren-keren sih kalau gitu. Janji nggak? Gimana kita lewatin mereka? Bagus apa? Ini kenapa? Bagus gak nanya? Oh, bagus. Teman-teman ada sedikit cemilan, teman-teman boleh ambil, ada snack dan minuman. Mana nih apa namanya? Gila. Gue cari dulu deh mereka. Ya, pegang dulu deh. Masih di dalam. Nyanyi dong. Oh ya, kalian follow. Saya mau foto dengan kalian, tapi follow dulu. Gila. Ya, tuh, berapa? Yang follow dulu. Ya, Ju, mana Ju? Handphone siapa ini? Handphone siapa? Ini handphone. Enggak, ini udah saya. Makasih ya. Itu sini. Ya Allah, makin rame. Jangan ini rame cong. Ini bukan kita doang masalah ya. Maaf nih. Ayo sekali lagi. Sabar ya. Lu ke zoom ya? Ini ngapain lagi udah ya? Kill, udah ya? Ulang. Udah kelar. Naik. Masuk sini. Sini atau enggak? Ya udah. Transcript dong, Cong. Jangan potret begitu lah. Udah tahu ke gaya. Mati gaya. Kalian apa? Siapa? Saya mau fotonya. Mau? Mas berapa Mas? Sendiri buat. Banyak banget. Teriak ya PB 2C. Kasian jangan ketawa. Lu nggak tahu tragedi tadi, anjir gue tinggal kereta. Oh, diusahakan. Ibot. Mel, mana Mel? Maggie mana Maggie? Jual, taruh tas
ya? Ntar aja keluar. Ya udah ayo mau kemana? Mau makan nasi goreng goreng Itu kan mahal. Maggie mana? Nasi goreng gak bakal. Maggie, nanti lupa. Nggak tahu sih, nanti lupa. Itu ini lupa. Apa? Iya tuh. Gak usah ini doang, ambil aja. Kasih ya. Berapa Mel? Itu apa sih? Spartan sama Mare. Mana sudah diba? Apa? Spartan. Ada di situ. Bawa dia. Ih, ini penuh banget jual. Sirian lagi bawanya. Si Dian. Apa dia? Dapat makanan. Mau dong. Jul keluar masuk Yuli anjing. Masuk juga. Iya, iya. Dapat dari mana? Si Argi nelfon gua. Ini juga. Situ di situ. Halo, kenapa? Halo, kenapa? Ih. Lu di mana? Foto bareng gak sih? Foto bareng apa? Ini ada foto. Oh. Gue kira nggak ada di pada anjir. Ada anjir. Kok lu nggak sama Mine? Orang tadi gue dikabarin di Takor. Iya. Terus lu langsung datang. Iya. Nggak, gue baru keluar. Nggak, gue kira nggak ada bocah-bocah ini. Banyak anjir. DG, BB, semua yang diajak takut udah sering sini guys. Enggak, gue kira tuh nggak ada. Ya tolong bantu mereka. Pas tulis. Iya, lu apaan? Terus katanya ini yang bilang aja. Iya, terus? Ketemu lagi. Iya, tolong lagi. Kemarin guys. Ya Allah, Nobli. Saya ngantri ikutan foto nanti. Nggak boleh. Nggak dapat. Lawan masih nggak dapat. Lebaran, saya udah sempetan kamu yang mau ikut foto di kelas itu. Kan semua. Belum nutupin. Kamu mundur lagi. Sini masuk bagus. Masuk Kile. Masuk. Susah nggak sih? Nah, tadi diajakin nggak mau. Sini Reni. Sini. Pegel banget semua nggak kuat. Pakai HP dong. Nih. Nah, ih, terima kasih ya. Sih, galak banget sama subhanallah, Pak. Kamu lagi ini siapa nih? Menyanjul. Randy masuk. Ini Randy masuk. Gitu, terus.
Thank you. Makasih banyak. Oke, bego. Ini fotonya di pendek Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lalu dong. Agak sedikit struggle ya, Wak. Nanti kalau kelas kita kasih tahu. Kamu mungkin follow Instagramnya di FDI. Lu baru kasih berdua ya, anjir. Bisa cepet. Banyak kan? Oh iya, silakan. Boleh enggak? Lo nggak mainin autofocus lo ya? Rempong banget sih. Udah ada siapa yang joki gue? Gue tulis aja deh for. Joki gue enggak. Mau yang ini? Iya. Ya tulis aja anjir, orang apa deh? Tulis sama ini short. Yang itu yang lu bilang ke grup yang gue kirim ke lu. Gue bantuin aja deh, gue bantuin. Iya. Iya. Lu kirim gua Rangka. Lu siapa selain ini kan lu iniin aja. Apa Pak? Ininya aja apa namanya? Set, gue kantong gue banyak banget sih ya. Iya gampang lah. Karya foto yang ada di dalam buku ini. Karya ini merupakan terkait tentang bencana alam dan penanganannya, terutama bencana alam yang berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Dalam diskusi ini menghadirkan dua narasumber. Di sini ada pewarta foto antara, pertama ada pewarta foto senior Bapak Mahardika Swasta, dan yang kedua pembicara kedua ada Mas Muhammad Hadi Madya atau biasa dipanggil Cumi. Ini saya akan membacakan pengantarnya terlebih dahulu. Foto jurnalistik ini kan sebagai karya visual yang menyampaikan pesan terkait aspek kemanusiaan yang ada di tatanan masyarakat kita. Kehadirannya ini juga semata-mata berdampingan dengan berita tulis gitu, karena visual sangat memiliki dampak bagi masyarakat untuk melihatnya gitu. Dan seperti yang ditulis dalam catatan kurator gitu, jadi foto jurnalistik ini juga bisa berfungsi sebagai sebuah pesan untuk saling menjaga dan peduli terhadap sesama manusia. Mungkin tidak akan berpanjang lebar. Saya akan perkenalkan dulu pembicara pertama. Daftar riwayat berikutnya pertama dari Mahardika Swasta, atau di antara biasa dikenal dengan Pak Mentos. Lahir di Kota Magelang 57 tahun yang lalu. Lalu kemudian bergabung di kantor Berita Antara pada tahun 1993 setelah menamatkan teknik geologi di UPN Veteran Yogyakarta. Selain itu juga beliau turut serta dalam sejumlah pameran foto, diantaranya Kilas Balik Jakarta dari tahun 94 sampai tahun 2014. Lalu ada Tourism Region Indonesia di Oslo, Norway tahun 2003. Lalu ada juga Photography Journey Indonesia in Asia Society Young 2005. Lalu ada
Urban Culture Exhibition Biennale Jakarta tahun 2005, terus Yogyakarta and Central Java Earthquake di Tokyo tahun 2006. Lalu ada pameran tunggal dan peluncuran buku The Other Side of Maka di Jakarta pada tahun 2010. Lalu sekitar 10 tahun menggawangi sebagai editor foto di redaksi Antara Foto. Lalu juga mengurasi belasan buku fotografi yang diterbitkan oleh LKBN Antara, dan sampai saat ini juga menjadi pengajar foto jurnalistik di Lembaga Pendidikan Antara serta sebagai penguji kompetensi wartawan foto Indonesia. Pak Mekos ini sudah sangat malang melintang dengan berbagai pengalamannya. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk berbicara tentang pengalaman-pengalamannya dalam meliput bencana gitu. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sore Pak. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya sama Mas April. Selamat sore Pak Dudu, ini senior saya, dulu editor saya. Kalau saya ke daerah, yang edit foto ya Pak Dudu ini. Jadi tentunya Pak Dudu paham benar tentang style foto Antara. Tadi sih ada miss call sedikit ya tentang saya sebenarnya kalau ada materi lebih enak, tapi ya sudah, nanti kita lebih banyak diskusi ya teman-teman ya. Jadi Indonesia ya, karena kita di sini ya, Indonesia itu memang daerah rawan bencana ya. Rawan bencana kenapa? Karena kita terletak di pertemuan 3 lempeng ya. Lempeng Eurasia, terus sebelah selatan lempeng Hindia Australia yang selalu bergerak ke arah utara, dan yang sebelah timur ada lempeng tektonik dari Pasifik. Sehingga kondisi Indonesia itu kompleks ya, kompleks. Jadi bencana itu memang bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dari dulu hingga kini. Tsunami Aceh ya, itu 2004 ya, mungkin sudah didahului oleh tsunami yang lainnya. Megatrust Jawa itu diyakini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Jadi bencana ini akan selalu berulang ya, baik bencana saya dalam konteks ini bencana gempa ya, artinya mungkin nanti ada yang bicara bencana kemanusiaan, Macumi. Kalau saya mungkin bencana yang gempa ya, gempa terus karena 3 lempeng ini saling bertumbukan, sehingga terjadilah mungkin ada gempa bumi, mungkin tsunami ya. Dan berkahnya ketika 3 lempeng bertumbukan ini menimbulkan cincin api ya. Cincin api kan kita tahu ya, dari ujung Sumatera sana sampai Jawa bagian selatan, sampai Nusa Tenggara, naik ke Ambon, naik ke Sulawesi begitu. Disitulah potensi bencana yang ada di Indonesia. Selain itu juga potensi bencana tanah longsor akibat dari memang batuan kita khas ya, batuan kita khas daerah-daerah Jawa bagian selatan, daerah-daerah itu daerah-daerah yang batuannya gampang terurai, itu kena hujan, bebannya berat, tanahnya tergelincir sehingga terjadilah longsor. Ya, kalau di Jawa kan sering longsor ya, tapi kalian kan nggak pernah dengar kan? Oh di Arab longsor begitu, nah, nggak ada. Di Australia longsor nggak ada, karena memang batuan di sana memang
cukup kuat ya, berbeda dengan di Indonesia. Sehingga di Indonesia memang daerah yang sangat berpotensi untuk bencana ini. Ya. Kebetulan saya masuk di antara tahun 93 ya. Tahun 94 mulai liputan. Saya nyentek sedikit-sedikit, agak lupa soalnya udah lama ya. Liputan bencana yang saya dalami ya. Mulai dari Merapi ya. Merapi tahun 94. Ya berulang-ulang kalau Merapi. Datang pulang. Sampai terakhir 2010. Ya, 2010. Terus kalau ini cerita tentang kendala ya. Kendala liputan ya. Kalau zaman sekarang liputan kan gampang ya. Artinya pengiriman itu gampang. Kalau dulu pengiriman itu susah, sulit. Terus kita ngirimnya pakai apa? Tahun 94 itu. Mungkin kalian belum lahir ya, 94 ya. Jadi ya masih agak kuno tapi sudah modern alatnya. Kita antara punya alat namanya telefoto. Telefoto itu dimensinya ya mungkin itu gede lagi lah. Beratnya mungkin 20 kilo lah. Kita kemana-mana harus pakai itu untuk mengirim gambar hasil. Dan kita cuci sendiri ya, di lapangan kita cuci sendiri. Kita menghasilkan negatif. Dari negatif itu kita kirim melalui alat telefoto itu dengan transmit telepon ya. Artinya peer to peer dari telepon ke telepon. Terus di Jakarta itu diterima berupa positifnya. Gitu. Jadi itu memerlukan effort yang cukup ya untuk pengiriman foto. Baru setelah digital ditemukan, itu mempermudah kita. Tapi apakah digital juga nggak ada blank spotnya? Tentu ada. Ya, blank spot di daerah-daerah tertentu ada. Makanya kita juga kadang-kadang dibekali dengan alat telepon satelit. Gitu. Tapi ketika kalau sekarang ya, ketika ada sinyal telepon, saya kira kalau sekarang sih nggak sulit lah. Terus Merapi tahun 94, terus di Kerinci di Sungai Penuh ada gempa tahun 95 ya, tahun 95 di Kerinci. Tsunami Aceh itu yang sangat luar biasa. Tsunami Aceh itu sangat luar biasa. Tahun 2000, saya datanya tahun 2005. Kejadian akhir tahun. Tapi pas kejadian saya ada di Kalimantan, ada di daerah pedalaman, sehingga gantian yang datang ke sana. Jadi kalau di tempat kita liputan harus segera datang ke lokasi, ya. Jadi teman yang datang ke lokasi nanti hapusan, ya, hapusan sama yang datang berikutnya, biar energinya juga terjaga ya. Energinya juga terjaga karena ditakutkan juga kalau liputan bencana itu kan orang ngungsi tapi kita datang ya. Jadi wartawan itu apa sih? Kenapa sih wartawan datang begitu? Wartawan adalah tugasnya adalah mengabarkan peristiwa yang terjadi di on the spot ya. Terus kita itu mewakili dari orang-orang yang tidak bisa hadir di situ. Nah, itulah fungsinya wartawan atau pewarta ya. Aceh
saya datang setelah tahun berganti begitu. Setelah tahun berganti berarti awal 2005, teman-teman gantian apusan, tinggal kita koordinasi daerah mana yang belum diliput, daerah mana yang belum diliput. Terus tahun 2005 saya liputan Nias. Nah, Nias ini menurut saya pengalaman yang paling luar biasa. Kalau Aceh, ya, Aceh banyak bantuan internasional, ya, banyak banget. Jadi pesawat kita dapat sewaktu-waktu pakai pesawat mana aja. Ya, saya pakai pesawat Singapura, pakai pesawat Amerika, pesawat Indonesia juga diantar ke tempat-tempat remote, begitu, tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh angkutan, ya. Jadi kita udah ngerasain beberapa pesawat ya yang ada di situ. Namanya jurnalis juga kita harus cepat. Ada cerita yang menarik waktu daftar gitu kan, antri panjang gitu kan, antri panjang. Saya ada di urutan belakang, terus dipanggil gitu. Siapa namanya, John atau siapa? Saya di belakang, ya saya ngacung aja, nggak ada yang ngacung kan? Sudah, kamu naik. Kebetulan itu pesawat dari Amerika ya. Kita mau kemana? Mau ke Malabo. Ya udah kita diantar ke sana. Tapi di Nias beda. Begitu ada bencana kita kan selalu, kalau di antara kita punya loker ya, punya loker. Sewaktu-waktu ada bencana jalan. Begitu kan Pak Cumi? Sekarang masih? Masih. Iya. Jadi waktu itu ada bencana Nias yang cukup besar juga. Kita langsung harus berangkat hari itu juga. Dan kebetulan mungkin ya saya mewakili teman-teman, mungkin saya harus ke sana. Agak sulit bencana Nias menurut informasi dari teman-teman, kan cari informasi ya masing-masing. Kalau mau ke Nias harus terbang kemana dulu, Pak? Kayak gitulah. Itu yang agak sulit karena kita harus cepat sampai tujuan. Terus kita disarankan ke kamu ke Padang dulu. Ya udah Padang naik pesawat, pesawatnya nggak bisa turun karena cuacanya jelek. Ya transit dulu ke Palembang. Sampai Padang akhirnya pesawatnya bisa turun kan. Pesawatnya turun, terus langsung ke Sibolga. Hari itu juga, malam itu juga ke Sibolga. Naik apa? Sewa mobil. Dari Sibolga ke Nias ternyata tidak ada pesawat. Terus saya lihat pesawat. Biasanya kan pesawat wartawan tuh kan agak ini ya, agak sok tahu gitu kan, nanya-nanya begitu, numpang ya kadang-kadang gitu, karena kita sering begitu. Terus ke Nias, di Sibolga itu saya ke lapangan namanya Pinang Sori ya, Pinang Sori. Terus di situ ada pesawat Rusia kalau nggak salah ya. Pesawat Rusia akan membawa korban. Saya kira mau balik ke Nias lagi, ternyata enggak. Korban itu mau dirawat di mana begitu, kelihatannya di keluar Indonesia. Ternyata nggak bisa. Akhirnya saya harus naik kapal kayu. Semalam. Jadi maghrib datang, subuh baru nyampe Nias. Ya. Ngambil gambar, transmitnya nggak bisa. Mau ngirim pakai internet juga nggak ada yang bisa. Nggak tahu yang lainnya ya. Kalau tempat saya yang dibekali oleh peralatan kantor nggak bisa kirim. Sehingga saya harus balik lagi naik kapal kayu yang lebih dari 12 jam itu ke Sibolga lagi untuk kirim gambar. Besokannya saya balik lagi ke Nias gitu. Jadi itu yang agak sulit ya. Agak sulit, baru lebih dari 48 jam saya baru nyampe Nias gitu. Terus yang cukup besar juga ada bencana di
Bantul ya, Bantul, Jogja cukup besar. Dan kebetulan di Bantul di Aceh saya bareng Bang Oscar, dia banyak lah kita menimba ilmu dari senior kita begitu, sehingga mungkin ya itu pengalaman saya yang cukup luar biasa ya. Terus 2006 Pangandaran, 2009 Pangandaran juga cukup besar ya. Terus Cianjur 2009. Terus gempa terakhir yang mungkin yang cukup besar adalah bencana di Padang ya. Setelah itu mungkin saya terakhir 2010 ada di mana? Di Merapi. Setelah itu saya lebih fokus ke dalam begitu, sehingga itu pengalaman saya yang mungkin nanti bisa tanya jawab ya. Mungkin dari pengalaman saya bisa tanya jawab ya. Terus apa sih yang ingin saya sampaikan dari sini? Meliput bencana itu bukan sesuatu yang eksploitasi penderitaan ya, terus terang bukan. Jadi kita mengabarkan apa yang terjadi sehingga bisa membuat simpati dari masyarakat ya, simpati masyarakat, terus bagaimana sih jalan keluarnya, sehingga ada keputusan-keputusan yang strategis yang bisa diambil oleh pengambil keputusan. Mungkin stakeholdernya mungkin ya pemerintah lah, artinya begitu. Jadi kita mengabarkan ya mungkin yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Mungkin kita justru yang daerah-daerah remote yang akan kita sasar ya. Tentunya kita mengabarkan yang aktual ya. Dan yang paling penting adalah kita akan apa ya? Akan dengan senang hati meliput sesuatu yang bangkit lagi begitu. Ada kehidupan lagi begitu setelah ada bencana, ada kehidupan harus selalu berjalan ya. Walaupun maaf ada korban begitu, ada korban tapi kehidupan harus selalu jalan ya. Jadi ketika pasar menggeliat, pasar buka begitu, itu kita harus sebagai pembuat selain mengabarkan bencananya ya, kita mengabarkan sesuatu yang positif begitu. Sehingga semangat untuk kembali ke kehidupan yang normal kembali ada. Kira-kira itu. Terus yang penting ya, yang penting kalau ikut bencana itu kita harus safety first ya, ke kita sendiri. Karena orang lain tidak ngurusi korban bencana, jangan sampai yang ngurusin bencana itu ngurusin wartawan juga. Ya, itu penting ya. Karena maaf ada beberapa jurnalis juga tidak bisa ngurus dari dia sendiri, sehingga dia sakit. Kita yang temennya yang kerepotan untuk memulangkan dia, bla 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 begitu. Jadi kalaupun mungkin ada yang berkebutuhan khusus, umumnya aku harus minum obat ini yang ada masalah itu it's okay ya, tapi harus dipersiapkan gitu. Jadi manajemen mungkin jalan-jalannya itu juga harus dipersiapkan. Aku mau tidur di mana begitu. Bahkan waktu di Nias saya nggak tahu mau tidur di mana. Ada tukang ojek, Pak, bisa saya numpang tidur di tempat Bapak? Oh, nggak apa-apa. Tapi kalau kalau saya mau, ya sudah lihat dia ngantar ke rumah, ya nggak ada masalah. Saya tidur di sini. Artinya apa? Artinya kita harus bisa memanage kita sendiri. Jangan sampai kita juga kesulitan di lapangan. Karena tugas kita adalah mengabarkan apa yang terjadi di daerah spot bencana itu. Kira-kira itu. Mungkin ada tanya jawab nanti akan lebih hidup ya diskusi kita. Gitu lanjut. Oke, boleh tepuk tangan untuk Pak Mekos.
sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Mekos ini dengan latar belakangnya dia teknik geologi ya Pak. Iya. Itu juga bisa menjadi ilmu tambah untuk dalam meliput bencana gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang tertarik untuk menjadi jurnalis foto dengan berbagai pengalaman yang diceritakan oleh Pak Mekos. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman yang udah datang. Ini sangat full house nih hari ini sampai kursi nambah. Ini diskusi ini juga pertama kali diselenggarakan secara offline setelah close akibat pandemi sekitar 2,5 tahun. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir sampai berdiri gini. Selanjutnya kita akan beralih ke pembicara kedua. Saya akan bacakan daftar riwayat hidupnya yang dengan nama lengkap Muhammad Adi Maja atau biasa dipanggil Adi Cumi. Ini namanya udah malang melintang. Dia bekerja sebagai pewarta foto di kantor Berita Antara. Selain itu juga kerap mendapatkan berbagai penghargaan di bidang fotografi, khususnya juga Anugerah Pewarta Foto Indonesia. Dan Adi Cumi ini juga terlibat dalam beberapa pameran, diantaranya Kilas Balik Antara. Lalu ada pameran foto 2 tahun kinerja Presiden Jokowi di Museum Bank Mandiri. Lalu mengikuti festival di Pasar Hamburg di Jerman. Dan pada tahun 2016 meluncurkan buku foto pertamanya berjudul Shot yang dia foto di Korea Selatan, perbatasan dengan Korea Utara, yang diluncurkan di WARI Galeri Pasar Santa Jakarta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol gini ya. Santai aja kali ya. Sebelumnya sebenarnya saya ada di posisi April dan di sini ada Bang Akbar Nugroho Gumai, cuman saya ada halangan ya. Jadi akhirnya terjadi substitution. Jadi dibajak sama April di situ. Dan saya juga saya ucapkan terima kasih untuk para teman-teman senior-senior saya dari Antara Foto, terutama juga Pak Mekos. Sebenarnya ini adalah menjadi sebuah kehormatan bagi saya sendiri yang foto saya bisa bersanding tepat di sampingnya fotonya Pak Mekos, dan saat ini saya juga berada di samping Pak Mekos menjadi pembicara yang sama dalam hal pameran ini. Karena tanpa beliau juga tidak ada sebuah inspirasi fotografi yang terus mengulang. Kan fotografi itu ATM ya pasti ya. Teman-teman pasti pernah kenal istilah ATM, amati, tiru, dan makan. Oke, sebelumnya saya akan membahas mengenai apa yang telah pernah saya lakukan pertama kali, yaitu gempa Palu. Jadi saya pertama kali mendapat penugasan bencana yaitu gempa Palu. Kalau ingat itu kalau nggak salah hari Jumat deh itu. Jadi hari Jumat gempa, jam 7 makan sate Padang yang enak banget di depan situ. Tiba-tiba dengar gempa Palu. Palu gempa berapa? 3. Oke, slow. Naik 7, berangkat nih. Itu aja dulu ya kan. Selang 15 menit bener, cuk, berangkat. Oke, mau jawab apa? Enggak, besok saya ada dagang sate jadinya nanti ya. Kalau saya nolak gitu ya. Jadi ya oke aja dulu. Naik apa nih? Ya mungkin dong naik mobil, ya kan lama. Hal yang perlu dilakukan pertama adalah mencari armada. Bagaimana caranya gimana nyampe Palu? Satu-satunya apa? Ada yang tahu? Motor. Hah? Helikopter. Gak ada saya nih Mbak, kita nggak punya helikopter nyampe sana ya. Jadi helikopter hanya untuk memantau kemacetan lalu lintas Jakarta aja biasanya kan gitu ya. Akhirnya saya mendapatkan akses dari senior di Antara juga bahwa akan ada berangkat pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Hari itu juga saya langsung menyiapkan segala kebutuhan. Tadi benar kata Pak Mekos, semua telah disiapkan. Jadi memang, nah ini penting. Kalau dalam istilah alam bebas namanya pioneering. Jadi teman-teman harus yang namanya pioneering itu adalah utama. Jadi pioneering dulu.
Kalau kamera pasti ya namanya fotografer nyampe sana bawa ransel namanya tim SAR. Bener ya? Tapi kalau fotografer ke sana ya bawa kamera pasti ya. Tapi sekarang banyak kok tim SAR bawa kamera jadi konten. Iya, bener kan? Iya, sekarang jadi konten lupa akan apa sebenarnya tupoksi dia. Tapi dia lebih memilih konten untuk naik jabatan. Nah, di sini saya akan bilang bahwa pioneering itu penting. Akhirnya saya menyiapkan hanya dengan kalau bisa jangan merepotkan. Karena di sana yang namanya daerah kawasan bencana ya. Ini mungkin 2005 pas tsunami Aceh, Bapak kesana sebagai fotografer, saya sebagai SAR. Kebetulan saya adalah mapala di kampus. Pada saat itu saya mendapatkan akses untuk bisa ke Aceh untuk membantu menjadi seorang relawan. Jadi saya sedikit memahami bagaimana betapa repotnya, sama-sama repot sebenarnya sih, sama-sama susah makanan sih sebenarnya. Kalau akses jalanan banyak, tapi makanan yang agak repot. Nah, kita balik lagi ke Palu. Akhirnya dari situ saya hanya membawa ya baju 2, terus perlengkapan tempur di dalam itu 2 set A, set B, set C, set D. Jadi sebisa mungkin itu yang lubang-lubang itu bisa dimasukin ke pinggangnya dan lumayan. Jadi agak melar gitu. Nah terus celana pendek, celana panjang itu pasti. Terus yang penting adalah tenda. Itu menjadi poin penting buat saya. Kenapa? Bener kan apa Mekos? Jangan repotin orang. Orang di sana udah cukup repot. Itu pertama. Itu yang pertama. Ketika pertama datang, yang saya lakukan adalah ya sudah mendekati angkatan udara. Saya mencoba mencari akses. Akhirnya saya berangkat ke sana dengan perlengkapan yaitu satpon. Satpon adalah satelit, alat komunikasi satelit untuk pengiriman. Terus kamera, terus ada drone, laptop untuk ngirim, sama beberapa perlengkapan pribadi termasuk tenda. Kalau sikat gigi, saya yakin bahwa di wilayah yang terkena tsunami-nya itu pasti ada ceceran sikat gigi entah bekas apa sih, pasti kita bisa cuci lah ya. Iya beneran itu ya, anggap aja Indomart ambruk gitu. Dan emang Indomart sudah menyediakan keinginan kalian, jadi silakan ambil gratis. Iya, dengan yang jaga juga. Tapi sebenarnya itu tidak diperbolehkan ya, saya tidak menyarankan untuk penjara, tapi nanti akan ada. Nah, ini sebenarnya foto awal saya bukan yang ini. Ada yang jembatan nggak, Bril? Nggak ada ya. Jadi pertama kali yang harus dilakukan, nah kebetulan yang berdiri sedang melihat ini adalah salah satu teman diskusi kami juga yang ada di antara foto, bahwa namanya Mas Prasetyo Utomo, dia adalah kepala redaksi di sini. Gimana caranya? Cara gimana orang tahu image-nya dulu. Berapa besar kehancurannya? Bener gak? Makanya gambar Pak Mekos mungkin tadi ya, yang gambar masjid Aceh itu kan kamu lihat sekelilingnya masjidnya itu hancur. Itu image pertama itu penting. Kenapa menjadi penting? Karena itu membuktikan seberapa besar bencana itu terjadi. Kerusakan apa yang akhirnya membentuk landscape yang berbeda. Mungkin kalau ada before afternya lebih keren ya. Misalnya ada jembatan masuk itu tiba-tiba hancur gitu. Itu akan keren landscape-nya. Itu jadi poin penting. Dan itu alhamdulillah menjadi salah satu foto pertama dari Indonesia yang berhasil ke luar negeri. Jadi foto itu jadi foto utama di beberapa headline di luar negeri. Cuman yang jadi masalah tetap tadi ngirim. Ya Pak ya, bener ya Pak? Ngirim. Akhirnya saya ngirim kan, karena ada bawa, jadi mendarat di Palu itu. Terus pas lihat pagar gitu, tahu Walking Dead kan? Itu orang-orang ada pagar gini. Jadi kayak di sana tuh ada zombie banyak gitu terus. Ya namanya fotografi, kita bermain visual pasti banyak imajinasi gak jelas ya. Terus saya ngeliatin gitu, ada yang lagi digendong, anaknya lagi patah-patah. Terus tiba-tiba ada teman saya, ada namanya Om Tagor, mungkin yang kuliah di... Nah itu berarti mahasiswanya itu sudah. Kau tanya dia ngantri Hercules Pak, mukanya pucat. Benar, putih, padahal udah putih ya. Ini tambah putih, kayak pakai MS Glow gitu. Iya, dia kayak pakai skincare gitu. Nah, terus dia tuh udah pucat gitu. Saya pikir dia ke situ juga dengan Hercules yang sama. Halo Om, apa kabar? Om, gimana kabar Om?
Lu ngapa sih Om? Lu kena tsunami? Hah? Lu kena tsunami Bang? Iya. Kok bisa? Ternyata dia fotografernya para layang. Sedang ada event festival Talise. Nah, dia adalah korban tsunami. Dia posisinya ada di, kebetulan lagi ada di puncak bukit. Jadi dia tidak ada di posisi hotel Roa-Roa. Karena ada, kalau nggak salah ada 8 korban atlet para layang Indonesia yang jadi korban di hotel Roa-Roa. Di situ, oh lo korban Bang, oke, yaudah lo balik Bang. Gak mungkin kan, wah lo korban Bang, keren banget kalau gitu kan. Coba Bang kita kontak dulu Bang, lo gimana perasaan lo? Nah, itu sekarang, kalau ini enggak, lo harus oke Bang, lo balik. Kondisi mentalnya pasti drop, pasti. Nah yang gue lakukan pertama adalah habis kerusakan, habis itu gue motret beberapa orang-orang yang menjadi korban dulu. Korban TNI menurunkan barang-barang, segala perlengkapan. Jadi minimal ada 3 hal poin penting yang di sini, yaitu pertama damage-nya, hancurnya dulu nih. Oke, hancurnya sekian. Setelah itu ada dari sisi upaya bagaimana yang namanya pemerintah langsung melakukan sebuah tindakan terhadap tempat yang ada bencana. Gak usah dibahas kenapa harus tentara dulu, kenapa harus Basarnas dulu, atau harus polisi dulu, itu gak penting. Yang penting adalah ada yang mau datang ke sana. Itu poin penting. Yang ketiga, yaitu tadi, lu bisa lihat gimana teman-teman kalau misalnya oh ada korban. Ada korban nih di situ. Oke, akhirnya ngirim. Bener kata Pak Menko tadi, sinyal ya Pak. Saya bawa yang namanya satpon, satelit. Keren dong, pakai satelit. Gak bisa ngirim nih. Apa nih? Kenapa nih kan? Wah kayaknya satelitnya error nih. Coba cari. Keluarlah aku dari bandara. Keluar dari bandara bersama teman-teman dari Mabes TNI. Dari sana saya lari ke rumah sakit. Jadi memang dari situ langsung ke rumah sakit. Lu mau ngapain cuy? Gue mau ke rumah sakit. Gue mau tahu ngapain di sana. Wah di sana pasti crowded. Yang paling tenang kan kita ya, anak Jakarta, anak SCBD kan. Kita di sana, kita nongkrong, kita ke bencana gitu, nontonin gitu, pasti kita paling fresh. Jadi terus kita ngeliatin nontonin gitu, wah bener di sana udah carut marut, hancur. Kalian harus cepat menentukan karena semua berlomba-lomba untuk sebenarnya untuk mencari pemberitaan apa yang paling tepat di sini. Ada yang lari langsung ke jenazah, ada yang lari langsung ke rumah sakit dulu. Kalau saya habis ada korban berarti ada penanganan. Oke kita ke rumah sakit dulu. Minimal masih ada yang hidup nggak? Masa yang nggak ada yang hidup ya kan? Oke deh kita ke rumah sakit. Jadi dibagi 2. Akhirnya rumah sakit TNI menangani seluruh pasien hidup. Ya walaupun pas di foto habis itu meninggal sih. Ada, saya menemukan itu. Akhirnya sampai malam sampai saya di depan saya tuh Indomaret di Garah itu udah cuek aja gitu. Mereka ngambil makanan. Oh iya gue lupa tadi masalah sikat gigi dan sabun. Oke lah gue masuk situ aja gitu. Mau bayar juga nggak ada abang nih kan, naruh 20.000 hilang. Ya udah ambil aja bang, minta ya gitu. Paling aja mungkin ambil aja bang gitu. Atau siapa yang nyaut. Akhirnya ngambil. Nah setelah dari situ baru kita balik lagi ke bandara karena saya harus ngirim. Setelah ngirim di bandara ternyata gagal lagi. Saya nggak bisa ngirim. Hari itu gimana caranya gimana, gambar harus ada. Antara harus punya nih. Sebagai kantor berita kan harus segera menyiarkan secepat-cepatnya ya. Masa kalah sama 17 Agustus 1945 yang bisa menyiarkan seluruh dunia. Masa yang dunia tahun 2000 milenial kita nggak bisa? Pasti bisa. Ternyata di sana tidak dapat sinyal dan goler. Saya sampai di tengah landasan, saya pasang satelit itu udah kurang melompong apa, tinggal ditabrak pesawat. Dan pesawat mendarat ya kan, selesai. Gagal juga. Akhirnya karena bingung, akhirnya jalan-jalan keliling bandara ketemu tukang ojek. Sebenarnya bukan tukang ojek, warga lokal yang juga mencari barang-barang jarahan. Lalu saya tanya, Om punya motor nggak? Punya. Mau nggak gue sewa? Bayarnya pakai apaan bang? Setelah semua ini selesai, gue bikin berita tentang apa yang terjadi di sini. Gue yakin ATM akan nyala. Semua telekomunikasi akan nyala. Setelah itu gue bayar. Dengan sekian, harga sekian, akhirnya saya bernegosiasi, dapatlah harga yang tepat. Oke, bawa saya ke tempat ada sinyal.
dan keramaian. Ada bang, di mana? RRI. Oke, bawa gua ke sana. Akhirnya dibawa ke RRI. Dari sana tuh yang keren. Di tengah jalan tiba-tiba WhatsApp masuk. Kok banyak WhatsApp nih? Apa nih? Dicek. Balik. Terus saya berdiri di perempatan gitu dengan bau anyir darah gitu kan. Ada blind spot nih Zoom. Jadi di setiap bencana pasti ada daerah sinyal yang akan tidak stabil. Jadi ada yang tinggi banget, ada yang rendah banget, apa yang sisi nol, apa yang ada. Nah, oke, di sini posisinya udah diem. Gitu. Mau ngapain bang? Udah, saya turun dari motor, udah lu ngerokok aja, saya ngerjain itu. Akhirnya saya ngirim via handphone. Yaitu pertama tadi foto jembatan hancur. Itu kita kirim dulu. Udah, setelah itu baru deh, udah santai dan nafas ya, udah ngirim kan, udah tenang ya. Udah tenang, akhirnya udah besok paginya saya mencari ini. Apalagi sih kebutuhan kira-kira yang akan menjadi pokok permasalahan dari sebuah bencana? Bahan bakar. Bahan bakar menjadi sesuatu hal yang penting karena ini menjadi salah satu modal transportasi warga yang masih bisa dilakukan untuk mencari sesuatu. Oke, next, coba gambarnya. Nah ini juga untuk membuktikan damage ya, kehancuran. Mungkin ini juga masih bermain dalam apa ya, pendekatan visual yang simbol lah ya, simbol ya, hancur ya, retak lah gitu. Terus ya ini sama seperti Pak Meko, saya juga tidak mau menjual soal kesedihan, bukan itu intinya. Kami datang buat untuk menjual kesedihan. Ada memang kita datang beneran, kita secara pasti adalah bukan hanya satu orang, tapi adalah untuk kepentingan orang lain. Untuk apa? Agar orang mau membantu apa yang terjadi di sana. Jadi itu sih intinya. Jadi nggak ada keinginan kita menjual kesedihan, nangis-nangis, enggak. Tapi memang fasenya terjadi seperti itu. Faktanya kan gitu, nggak ada orang bencana terus nyanyi ulang tahun, nggak ada. Iya kan? Iya dong. Terus bencana, oke, kita langsung party bro, gitu. Nggak ada. Pasti partinya bubar, palisnya bubar, ya pasti nangis, yang ada derai dan air mata, itu yang terjadi. Tapi tugas kita nggak sampai situ, karena habisnya cuma ada lagi ya. Nah, habis itu upaya pencarian korban ini ada di Donggala, posisinya di Donggala. Lalu upaya-upaya dari pencarian yang ada. Coba next. Ini juga sebenarnya kalau foto ini sih lebih ke menerangkan bahwa selama saya di sana ternyata gempa tremor itu masih ada. Jadi kalau Pak Mekos yang dari geologi kan lebih pakar. Habis gempa kan tidak langsung berhenti ya, pasti masih ada susulan, sedikit pergeseran itu pasti ada. Jadi setiap hari saya nikmatin gempa gitu kayak di Jepang. Oke, kita anggapnya di Jepang. Ya kan minimal kita bisa harajuku dikit. Nah ini juga sama, ini kehancuran juga. Tapi saya mau melihat bahwa tidak selamanya bencana itu buruk ya. Masih bisa menampilkan sisi keindahan yang akhirnya membangkitkan suasana orang untuk bangkit. Jadi lu jangan terpuruk mulu. Ya capek kan lihat orang nangis, orang sedih, orang nangis, orang sedih. Nah di sana yang jadi saya juga akan kasih tahu, membangun rasa trust kepada orang. Jadi kalau teman-teman ke daerah bencana jangan langsung ujuk-ujuk main foto lagi nangis jelek banget. Coba deh kalian nangis terus ngaca, pasti kan ketawa. Jangan jelek banget sumpah. Dan lu motret, nah yuk pasti lu marah coy. Lu lagi nangis lu motret gitu. Coba aja kalian kalau nggak percaya diri kalian nangis jelek-jelek mungkin ngaca. Kalian nggak perlu menjadi tertawa. Karena anjing jelek banget muka gue. Gitu. Nah itu, tapi akhirnya ya kita ngobrol, Ibu kenapa, apa kekurangannya Ibu, kira-kira apa yang dibutuhkan. Terus ada yang gambar perahu masuk ya. Nah ini salah satu foto yang diambil oleh saya dan pertama kali, jadi nggak ada lagi yang ngambil pertama ketika masuk ke wilayah ini juga Donggala, tapi Donggala bagian selatan. Jadi ada utara dan selatan. Ini nggak bisa masuk, jadi isunya itu ada penjarahan. Ada penjarahannya bro? Nggak ada ya? Mungkin dipamerkan ya yang penjarahan ya. Ada penjarahan tuh yang di, ya pokoknya jarah-jarah itu. Jadi mereka jarah
gudang Indomaret itu saya masuk ke dalam, ada wartawan, tenang, saya juga minum. Saya pelan-pelan, itu rame isinya orang, bukan jadi-jadian ya, orang beneran gitu. Iya, jadi ketika masuk, anjing, ini apaan nih? Jadi pas di depan tuh rame kan, saya pikir bentrok. Terus tiba-tiba, gudang kebuka, saya masuk. Terus tukang ojek saya, lu tunggu sini, jangan kemana-mana. Secepat mungkin gue motret. Ketika masuk, ngapain motret-motret? Wartawan. Wah, kita bisa di ini. Tenang, posisi kita sama, keadaan kita sama. Bedanya perut kamu lapar, saya bekerja harus mencari gambar. Saya tahu posisimu lapar, kalian lapar kan? Makanya mereka jarang, karena gak ada bantuan yang masuk. Kalau saya motret itu dan saya bilang mereka mengambil makanan untuk kebutuhan mereka, berarti ada yang salah dengan sistem pengiriman bantuan ya. Kan informasi itu yang kita butuhkan. Untuk itu ya saya juga minum. Akhirnya, oh gitu ya om, iya, yaudah nih om, minum aja dulu. Iya nih saya juga capek. Akhirnya minum, nangkring-nangkring di tempat roboh-robohan atap-atap gitu yang kayak di IKEA kan tinggi-tinggi ya. Iya serius, tempatnya kayak IKEA. Ya kalian yang bicara Palu nggak keren pak, Friendstyle itu. Nah di situ tuh mereka ngambil minum-minuman, saya ambil minum-minum, motret. Tiba-tiba ada premannya teriak, ada mayat di belakang. Saya langsung teringat dengan salah satu senior saya juga, mungkin yang katanya Pak Mekas ya, Pak Saktono. Jadi ketika ada isu beredar seperti itu, jangan langsung ambil percaya, skeptis aja. Jangan-jangan gue masuk, sampai sana gue ditusuk, mayatnya gue. Nah jadi deh, akhirnya kita motret aja apa yang kita butuhin aja gitu, karena udah berbeda, suasananya langsung berbeda, karena semua langsung dibiayain chaos. Ketika dibiayain chaos saya keluar, udah gak kondusif nih, minimal udah dapat gambar, saya keluar tukang ojek saya hilang. Anjir, mana tukang ojek gue? Iya kan, mana nih? Aduh mati nih. Terus tiba-tiba ada salah satu kantor berita asing dari AFP, dia ngomong, What happened? I don't know. What happened? I don't know. Gitu kan. Terus akhirnya dia nyari orang situ juga, orang lokal, akhirnya dia wawancara. Yang diwawancara bingung, yang orang Prancis bingung, saya lebih bingung. Ojeknya mana ini? Hilang mana nih? Tiba-tiba di telepon juga bisa, gak ada sinyal kan? Tiba-tiba dia balik lagi bawa 4 karung beras pak. Jangan, kamu ngapain bawa beras? Ini gimana kita bawanya ke sana? Tenang, ada rumah tante saya di depan. Enak kali hidupmu ya. Udahlah, terserah. Akhirnya dia lebih mementingkan beras. Jadi semua orang ketika bencana apa ini? Lapar. That's it. Itu poin penting adalah lapar. Bener kan? Sandang, pangan, papan. Sandangnya dibalik, buat kata telanjang garing nggak ngaruh kalau bajunya susah bagaimana. Nah sebenarnya juga jadi poin penting juga bahwa kalau makanan untuk diambil saya rasa nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngambil TV, kulkas, AC, nah itu lucu sih. Ada banyak banget itu yang kayak gitu. Nah itu menjadi pemerintah untuk diamankan. Tapi kalau makanan sih saya nggak masalah, karena itu akan menjadi sesuatu hal yang sulit. Bantuan belum ada yang masuk. Nah yang terakhir, nah berarti, ini. Nah satu lagi, kalau catatan saya biasanya ketika memotret bencana tentu saja yang penting adalah penyebabnya apa sih, gitu kan. Jadi kita cari tahu nih. Ternyata di sana ada 3 bencana pak, ada tsunami, ada likuifasi, gempa bumi. Likuifasi ketika saya masuk ke sana, ya menangis saya yang nangis dan ketakutan. Karena ya apa yang namanya di kitab Sodom Gomorrah itu terjadi. That's the fact. Jadi yang namanya rumah tingkat 2 itu jadi setinggi saut, posisinya naik turun gelombang. Saya masuk di sana sendirian, jadi ya emang kurang ajar juga sih. Jadi naik pesawat sama TNI, saya tinggal, dia tidur soalnya di bandara kan, saya tinggal aja. Saya ketemu lagi sama TNI-nya 5 hari kemudian. Ya, nah di sana saya nyari sendiri semuanya, dan akhirnya ini sebenarnya bukan malu. Ini adalah penyebab dari terjadinya tsunami Banten. Ini petir yang diakibatkan dari apa ya kalau namanya Pak,
aktivitas dari Gunung Anak Rakatau. Petir itu kayak gitu. Jadi emang apa namanya, awannya tuh kan terjadi kilatan dan badai kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi, nah pasti kalian akan ada pertanyaan umum banget ya. Mendingan saya jawab sekarang jadi biar kalian berpikir kreatif. Ketika ketemu korban, apa yang ditolong dulu? Motret dulu apa nolong dulu? Itu pasti pertanyaan umum dari tahun saya belajar motret sama Pak Mekos. Motret dulu. Kok jahat? Bukan tugas saya. Tugas saya adalah memberitahu, bukan nolong orang. Kalau saya nolong ada apa-apa yang disalahin siapa? Saya. Apalagi ntar ada TikTok, selesai. Wartawan sok tahu nolong orang sakit. Oke, bukan urusan saya. Saya motret. Lalu gimana cara nolongnya? Setelah kamu dapat, selagi masih bisa ditolong ya tolong. Tapi dengan apa? Orang lain. Kalian bagaimana caranya cari bantuan yang lain untuk membantu. Tugas seorang jurnalis mewartakan. Ya. Tugas Basarnas ngesar, lakukan pertolongan. Tugas PMI ngobatin. Gitu. Oke? Kurang lebih seperti itu, silahkan dikembangkan sendiri. Jadi nggak ada pertanyaan itu lagi. Baik, terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Oke, tepuk tangan untuk ini. Terima kasih atas materi yang pemaparan dari dua narasumber ini, sangat menarik dan membuka wawasan. Terima saya juga sebagai jurnalis juga untuk tahu gimana ternyata di balik gambar-gambar yang sangat indah ini banyak latar belakang yang mempengaruhinya untuk mendapatkan sebuah gambar yang bagus itu nggak gampang. Di sini kita ke sesi tanya jawab. Di sini akan ada 2 termin. Nanti setiap penanya ini akan ada beberapa souvenir yang akan dibagikan bagi yang mau bertanya. Ada buku dari Roa Pinda, terus juga ada buku Bangkit Indonesia Maju, dan ada kaos pameran ini yang ini edisi pameran di Bali. Jadi pameran ini diselenggarakan di Bali dan di Jakarta. Mungkin ada yang mau bertanya? 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, oke, sudah 3 penanya. Gue bingung ada apa ya? Dari tadi gue nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya sekarang mau menanyakan. Kebetulan saya baru mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat kebencanaan dari salah satu instansi sekolah seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana di dunia fotografi itu kan ada seninya, ada komposisi, ada apa segala macam. Nah, apakah di foto jurnalistik itu memperhatikan seni, dan bagaimana untuk selain itu juga menceritakan mengenai isi dari bagaimana sih foto ini bisa menceritakan untuk orang kalau misalkan melihat itu bisa tergugah gitu atau sampai ke simpati. 2 hal itu kan, apalagi sampai kalau misalkan di tempat bencana itu kan sangat langsung cak gitu, nggak bisa langsung nggak kayak foto model seperti itu. Terima kasih. Bagaimana itu tipsnya seperti itu? Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dari Politeknik Negeri Jakarta. Izin bertanya. Izin bertanya Pak,
dan bagaimana cara menyampaikan pesan dari sebuah foto itu? Terima kasih Pak. Satu lagi tadi. Satu lagi. Ya, selamat sore. Nama saya Muhammad Dika dari Kampus Institut. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang membedakan antara fotografi kebencanaan ini dengan dokumentasi? Kemudian, ya, foto dokumentasi. Kemudian yang kedua, tadi Mas yang ini, ya, tadi menyebutkan bahwa ketika sampai di tempat bencana itu Mas sudah melihat sekeliling seperti itu dan mengatakan bahwa kita sudah membayangkan yang aneh-aneh gitu. Nah, apakah sebagai seorang fotografer yang bekerja secara visual, Anda sudah merangkai gambar di otak Anda sehingga Anda mengejar untuk merepresentasikan apa yang sudah Anda pikirkan seperti itu? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Silakan, siapa dulu? Atau Iya, terima kasih. Tadi kalau belum puas dengan saya, nanti dengan Mas Cumi ya. Jadi tadi yang ditanyakan, saya menangkapnya angle ya, angle fotonya bagaimana? Ya, tentunya kalau kita sebagai jurnalis tentu sudah dibekali lah itu semua. Ya. Jadi mungkin kalau Mas yang mungkin ya latar belakang berbeda, referensi visual itu sangat penting. Ya. Jadi teman-teman, referensi visual itu sangat penting. Ya. Itu bisa didapat dengan ya Anda harus, kalau sekarang sih gampang banget ya, nggak sulit-sulit ya. Google aja, udah keluar semua itu. Tinggal nanti semua itu dirangkai dengan mungkin pertanyaan Mbak tadi yang kedua adalah tentang etika ya. Etika ketika foto bencana itu kayak apa sih sebetulnya? Yang jelas kalau di antara kita tidak akan menampilkan wajah dari korban, terutama yang meninggal ya. Kalaupun itu terpaksa menampilkan korban meninggal, itu tentunya sudah dalam keadaan tertutup ya, tertutup. Mungkin kalau di Aceh itu banyak banget yang meninggal ya. Jadi tiap sore tim SAR itu ya relawan dari mana-mana datang gitu. Tiap sore di Lokman, di daerah-daerah pesisir begitu, dia naruh jasad yang sudah terbungkus oleh kayak plastik gitu, kantong plastik gitu, ditaruh di pinggir jalan, ya, taruh pinggir jalan. Kalau waktunya tidak cukup, keesokan harinya petugas-petugas itu akan mengambil. Nah, mungkin ketika kita di situ ada, nah, kita bisa ambil foto. Berbeda ya, cara pandang kita dengan mungkin media barat itu berbeda. Saya waktu itu ada pemakaman massal ya. Tapi kalau setiap saya ngajar, saya pasti itu tampilkan. Tapi tadi mungkin agak miss begitu, sehingga saya nggak bawa materi. Mereka orang ya maaf ya, orang barat mungkin berpandangan berbeda dengan kita. Sehingga mayat-mayat yang bergelimpangan yang diturunkan dari ekskavator begitu, dia ekspos. Nah, kita nggak mungkin mengekspos kayak begitu. Ya, itu sih mungkin etika-etika yang mungkin kita yang antara mungkin mungkin itu diikuti oleh media-media lain. Mungkin kalau kalian lihat Kompas gitu ya, itu juga nggak akan. Itu akan lebih strict lagi ketika bencana itu terjadi di Jepang. Jepang itu akan lebih strict lagi. Jadi jurnalis itu jarang kan lihat korban bencana di Jepang itu, lihat di media kan jarang.
karena mereka sangat-sangat menghargai itu ya, menghargai menjaga privasi ya, menjaga privasi dari keluarga korban macam-macam gitu. Itu sih kira-kira mungkin kalau dari Mas itu mungkin referensi visual ya, mungkin itu penting ya. Jadi kira-kira apa sih kalau kita datang ke sana, kita sudah berbekal dengan mungkin searching kira-kira sih gitu. Buat Masnya dulu ya, saya tambahin aja pendek sedikit ya. Benar, selain literasi visual ya, karena kan visual vocabulary ya, kayak ngomong bahasa Inggris. Apa ngomong aja, apa dibanyakin vocab aja, makin banyak vocab ya pasti makin banyak referensi. Terus apakah komposisi dan apa tadi angle penting gitu ya? Dan apakah ada nyanyi nggak sih? Tetaplah namanya fotografi kan karya seni ya, tetap bisa menampilkan sesuatu yang seni kan juga lebih bagus, nggak melulu kan dibagi kan ada general news, ada sport news, ada ya gimana caranya lah itu bisa dikemas. Dan etika fotografi ya tetap ada, pasti komposisi angle itu kan di mata juga enak nggak sih, kan juga ada berasa di viewfinder yang cuma sekecil itu pasti omnya juga bisa rasain kan enak apa enggak. Nah untuk mbaknya yang soal etika jurnalistik ya pasti kita punya etika ya mbak, namanya kita jurnalis gitu kan, kita punya undang-undang nomor 40 tahun 98 dan kita juga punya etika jurnalistik, itu udah pasti. Terus gimana nih caranya tadi kalau jenazah saya pernah sih motret mungkin jadi kantong tangannya begini, jadi tangannya aja, tangannya kan udah menimbulkan dia kependem tanah, jadi udah banyak tanah gitu, udah gendut-gendut gitu. Tapi ada kalau mau lihat mayat daya gendut banget terus busuk gitu di foto, kayaknya juga kalau disiarin yang motret aja malas, apalagi yang melihat ya mbak, kan kurang lebih kayak gitu. Itu tetap menjadi sebuah landasan dan tolak ukur kita juga sebagai manusia. Terus apa lagi mbak? Buku foto dokumentasi dan foto bencana. Udah itu udah mbak. Oh iya, cara menyampaikan pesan ya. Cara menyampaikan pesannya bisa SMS, bisa telepon, bisa WhatsApp. Ya, yang menurut mbaknya saya sampai ketika memotret gitu kan, ada hal yang terhadap dirimu sendiri sampai. Itu aja dulu. Berarti kan ada komunikasi antara visualmu dengan dirimu kan. Masalah orang lain semasa bodoh juga. Kan nggak semua juga akan sama dengan persepsi foto. Ya bentuk aja dari dirimu sendiri untuk menyampaikan apakah dari visual yang saya buat sampai pesan saya untuk diri saya atau tidak. Ya itu aja dulu, kalau itu pesannya seperti itu. Nah kalau omnya apa dokumentasi sama perbedaan bentuk. Ini gue demen banget nih, karena ketika di Palu mulailah berdatangan si pejabat-pejabat keren ini Bray, des mendarat coy, dengan segudang kardus bermerek mie instan. Saya sebagai kantor berita pemerintah tentu juga punya peran di situ. Tolong di cover. Negara pemerintah. Maaf, saya ralat ya. Dan tadi saya pesawat. Jadi sebagai berita negara saya harus memberitahu ada peran pemerintah di sini. Tapi kok jadi lucu ya? Kamu bayangin. Seorang pejabat publik datang, oke, foto. Oke, penyerahan bantuan. Pak, kasih kardus. Pak, bincang-bincang. Bu, madep sini. Pada saat itu masih ibu, bukan bapak. Dahulunya itu aja. Dikasih bantuan. Kardus. Itu dokumentasi namanya, Bu. Nilai beritanya apa sih? Gak ada. Kalau bagi saya ya, nggak tahu mungkin bagi-bagi pun. Kalau untuk pertama kali dia mendarat, dia kasih kardus, oke, masih ada nilai beritanya. Intinya dia sudah datang pertama dan memberikan bantuan, cukup kan? Gak usah semuanya satu kampung lu kasih kardus lu foto, itu baru berubah menjadi dokumentasinya. Itu jadi nggak penting. Nah terus bagaimana? Apa yang jadi berita jurnalistiknya dalam peran negara dalam hal ini? Kan tidak perlu pakai bantuan. Dengan upaya perbaikan alat telekomunikasi di sana, pembangunan arus listrik di sana, pembangunan arus air di sana, pemberian bahan bakar di sana, kamu foto aja, itu sudah menjadi sebuah nilai yang lebih.
Kamu tidak perlu pejabatnya, tapi adalah pekerjamu yang kamu suruh ke sana untuk memperbaiki segala infrastruktur. Apakah bukan sebuah pemerintahan? Setelah dari kehancuran, waktunya bangkit, berdiri, bangun dan selesai, kan gitu ya. Ada rival ya, kan gitu. Dan tadi pertanyaan terakhir apa? Rangkaian. Apakah ketika kita datang ke tempat lokasi bencana, apakah di kotak kita itu udah ada rangkaian gambar apa yang akan kita foto? Jadi belanja gambarnya tuh sudah terpikirkan sebelumnya. Ya iya mas, masa jalan ke sana komplain lucu aja. Itu pasti sih om, kalau kemana-mana ya, nggak cuma di bencana aja. Kita misalnya mau motret jalanan nih, itu ya pasti kita juga mikirin. Tapi kan kita udah punya nih di gambar. Kalau mungkin kalau dasarnya advat ya mungkin ya, kita pasti mengenal advat ya, entire digital framing angle type itu yang sangat ortodoks itu ya. Iya, jurnalisme ortodoks itu ya udah itu, tapi itu dasar banget. Yang penting dapat lebar, yang penting dapat detail, udah itu aja, gampang kan? Gitu sih. Aman ya, Om Jumi. Ini contoh foto yang ada di daerah Bantul ya. Kalau nggak salah Bantul atau daerah Klaten ya, agak lupa. Apakah saya tiba-tiba ketemu orang Jumatan, terus maksud saya apa motret orang Jumatan? Ini pasti tahu Jumatannya atau enggak kan ada di caption ya. Tentunya foto jurnalistik tidak bisa lepas dari caption. Artinya foto Jumatan ada. Kenapa saya motret ini? Itu bahwa menunjukkan. Apakah saya tiba-tiba motret ini? Enggak. Saya sama Oscar, sama Bang Oscar, itu udah rencanakan. Kos, kamu mau kemana? Aku mau motret kegiatan masyarakat. Artinya masyarakat sudah bangkit dari bencana itu, tidak berlarut-larut. Artinya dia sudah menuju kebangkitan, begitu. Bangkit tidak berlarut-larut. Ya tetap sedih ya, tapi harus bangkit, harus hidup. Salah satunya ya mungkin tempat ibadah, tempat pasar begitu. Nah, ini kita sudah, kalau tadi Mas Jumi ngomong ada metode advat, ya kita pakai metode advat begitu. Entire detail frame angle dan time tadi. Nah, kita ini salah satunya. Mungkin kita sudah pikirkan dari malam itu. Nah, ini jadi pembicaraan di antara fotografer. Waduh, lu dapat lo. Nah, tapi beberapa ya banyak yang miss juga. Gitu. Artinya kita sudah konsep. Jadi membuat foto itu kita sudah konsep. Kira-kira sih itu. Nah tadi kalau yang dipikirin benar sih kata Pak Mekos ya. Jadi kan dipikirin dulu nih yang mau apa. Nah kayak gempa itu yang pertama dicari ya kalau saya itu adalah jam. Ya mungkin nggak ada fotonya di sini ya. Tapi yang kalau di pameran yang sebelumnya di Revival itu jam yang pertama. Pasti tahu kenapa harus jam yang difoto. Kalian pikir sendiri aja ya. Gitu lah sekarang lebih. Sangat menarik jawaban dari kedua narasumber ini. Mungkin sini saya akan menambahkan ketika foto bencana itu berubah fungsinya jadi dokumentasi, itu ada foto di belakang ini. Ketika pembukaan pameran ini oleh Menteri Sosial Bu Risma, dia bilang melalui foto ini kebijakan tentang pembuatan tenda pengungsi dia rubah, karena di tenda pengungsi ini nggak ada sekat pembatas antara laki-laki perempuan, terus anak kecil, dan semua nyampur di sini. Dan melalui foto ini dia membuat kebijakan tenda kayak ada kamar-kamarnya di setiap tenda dom ini. Jadi itu mungkin fungsi foto bencana yang berubah menjadi dokumentasi, karena pada dasarnya setiap foto adalah dokumentasi, namun tergantung fungsinya dan tujuan untuk apa foto itu dibuat. Oke. Tadi yang nanya Mas, saatnya pembagian ini dulu ya. Ada saya jawab dulu ya. Lanjut nih termin 2 ada 4 penanya. Untuk 4 penanya silakan yang mau bertanya. Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Tapi kesempatan yang lain dulu. 1, 2 lagi. Ada hadiahnya nggak? Kaos, buku, lumayan nih. 3, 4, oke. Pertama sini.